Minasan, konnichiwa. Bisa bahasa Jepang no Fian desu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Bisa Bahasa Jepang. Oke minasan, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jiko shokai atau perkenalan diri. Jadi jiko shokai ini kita pakai saat kita bertemu dengan seseorang yang belum kita kenal atau bertemu dengan seseorang yang pertama kali kita ketemu dengannya ya. Oke minasan, di dalam video ini kita akan membahas mengenai jiko shokai. Tapi sebelum kita mulai, teman-teman jangan lupa ya untuk klik subscribe dan bunyikan tanda loncengnya ya. Terima kasih. Hai, soredewa sassoku hajimemashou. Oke, minasan, kita mulai saja ya untuk materi jiko shokai atau perkenalan diri kali ini ya. Oke, jadi jiko shokai itu atau perkenalan diri itu ada dalam dua situasi ya, yaitu situasi formal dan informal. Oke, kita awali dengan saat kita memperkenalkan diri kita dalam situasi formal dulu ya, minasan. Oke. Ada 3 hal yang harus kita sebutkan saat kita ingin memperkenalkan diri kita, baik dalam situasi formal maupun informal. Oke, ada 3 hal yang harus disebutkan, yaitu yang pertama, salam pembuka. Yang kedua, nama dan pekerjaan. Dan yang ketiga, salam penutup. Oke, kita awali dengan salam pembuka. Hajimemashite. Hajimemashite. Oke, salam pembuka di sini kita memakai hajimemashite yang artinya perkenalkan gitu. Oke, dan yang kedua, kita menyebutkan nama dan pekerjaan kita. Ebishi Kabushiki Gaisha no Fian to moshimasu. Ebishi Kabushiki Gaisha no Fian to moshimasu. Jadi, saya Fian, bekerja di perusahaan ABC. Nah, di sini kita menyebutkan nama dan pekerjaan kita ya, minasan. Oke, dan yang ketiga, kita mengakhiri perkenalan kita dengan salam penutup ya. Yoroshiku onegai itashimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Jadi di sini salam penutupnya yoroshiku onegai itashimasu yang artinya mohon bimbingannya atau kerjasamanya. Nah, dalam situasi formal ini tentunya kita memperkenalkan diri kita dalam bahasa yang sesopan mungkin ya, karena kita dalam situasi yang formal. Oke. Oke, selanjutnya kita akan memperkenalkan diri kita dalam situasi yang informal. Dalam situasi informal ini pun ada 3 hal yang harus kita sebutkan ya. Nah, diawali dengan salam pembuka dan diakhiri dengan salam penutup. Baik dalam situasi informal maupun formal, kita selalu mengawalnya dengan salam pembuka dan diakhiri dengan salam penutup. Nah, di antara salam pembuka dan salam penutup, selalu kita menyebutkan nama dan sekolah atau jurusan atau pekerjaan kita ya, minasan, tergantung kita dalam situasi formal maupun atau informal. Oke, yang pertama salam pembuka. Hajimemashite. Domo, hajimemashite. Hajimemashite. Domo, hajimemashite. Jadi, dalam salam pembuka situasi informal, kita bisa memilih di antara hajimemashite saja atau domo hajimemashite. Yang artinya sama, yaitu perkenalkan, seperti itu. Oke, yang kedua, kita menyebutkan nama dan sekolah atau jurusan kita ya. Contohnya, Nihon Bungakubu no Fian desu. Nihon Bungakubu no Fian desu. Jadi, saya Fian jurusan sastra Jepang. Jadi, kita menyebutkan nama kita, lalu sekolah atau jurusan kita ya, minasan. Oke, dan yang ketiga, salam penutup. Yoroshiku. Yoroshiku. Senang berkenalan denganmu gitu. Jadi, dalam situasi informal, kita bisa memakai salam penutupnya hanya yoroshiku saja ya, minasan, karena di sini kita dalam situasi yang informal.
Dan bahasanya pun akan berbeda saat kita memperkenalkan diri kita dalam situasi yang formal. Oke. Hai, Sugi. Oke, minasang, sekarang setelah kita mengetahui cara memperkenalkan diri kita dalam situasi formal maupun informal, kita akan sedikit mengerjakan soal latihan ya, minasang. Oke, kita mulai saja ya. Hai, ichiban me no mondai desu. Oke, minasang, kita mulai ya dari soal nomor 1. Oke, di sini kita ingin memperkenalkan diri kita dalam situasi yang formal. Kira-kira apa saja yang harus kita sebutkan saat kita memperkenalkan diri kita dalam situasi yang formal? Ya, yang pertama, salam pembuka. Yang kedua, oke, nama dan pekerjaan. Yang ketiga, ya, salam penutup. Oke, setelah kita mengetahui nih formatnya, ada 3 hal yang harus kita sebutkan ya. Oke, kalau dalam bentuk kalimatnya atau contoh kalimatnya seperti apa kira-kira? Ya, hajimemashite, ABC Kabushiki Gaisha no Fian to moshimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Hajimemashite, ABC Kabushiki Gaisha no Fian to moshimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Oke, perkenalkan, saya Fian, bekerja di perusahaan ABC. Mohon bimbingannya atau mohon kerjasamanya. Oke, Sugi. Hai, 2番目の問題です. Oke, kita beralih ke persoalan nomor 2 ya. Soal nomor 2 yaitu saat kita ingin memperkenalkan diri kita dalam situasi informal, kira-kira apa saja yang harus kita sebutkan ya? Ya, yang pertama selalu diawali dengan salam pembuka. Yang kedua apa? Ya, kita menyebutkan nama dan sekolah atau jurusan kita. Oke, yang ketiga? Ya, kita akhiri dengan salam penutup. Nah, kira-kira contoh kalimatnya atau contoh perkenalannya seperti apa? Ya, hajimemashite. Domo, hajimemashite. Nihon Bungakubu no Fian desu. Yoroshiku. Perkenalkan, saya Fian, jurusan sastra Jepang. Senang berkenalan denganmu. Nah, baik dalam situasi formal maupun informal, kita selalu mengawali perkenalan kita dengan salam pembuka, seperti hajimemashite, domo hajimemashite. Dan kita selalu mengakhiri dengan salam penutup, seperti yoroshiku atau yoroshiku onegai itashimasu. Nah, di antara salam pembuka dan salam penutup, kita menyebutkan nama, sekolah atau jurusan kita, atau pekerjaan kita ya. Oke. Hai, yoyo saigo desu. Oke, minasang, kita sudah sampai pada slide yang terakhir ya. Oke, slide yang terakhir ini kita akan membahas mengenai matome, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, saat kita memperkenalkan diri kita, baik dalam situasi formal maupun informal, kita akan bandingkan dari salam pembuka, data diri, dan salam penutupnya. Oke, dalam situasi formal, kita memakai salam pembuka, ya, hajimemashite, hajimemashite. Sedangkan dalam situasi informal, kita memakai salam pembuka, hajimemashite, domo, hajimemashite. Jadi ada 2 ya, yaitu hajimemashite dan domo hajimemashite. Oke, selanjutnya data diri. Dalam situasi formal, kita akan memperkenalkan diri kita dengan pola kalimat seperti kata benda 1 no, kata benda 2 to moshimasu. Jadi kata benda 1 ini kita isi dengan pekerjaan kita. Sedangkan kata benda 2 ini kita isi dengan nama kita ya. Contohnya, ABC Kabushiki Gaisha no Fian to moshimasu. Saya Fian, bekerja di perusahaan ABC. Jadi kata benda satunya ini
perusahaan ABC, kata benda duanya ini nama kita. Oke, kalau dalam situasi informal, pola kalimatnya seperti ini. Kata benda satu no, kata benda dua des. Jadi kata benda satu ini kita isi dengan sekolah kita atau jurusan kita. Contohnya, Nihon Bungaku no Fian desu. Kata benda satu ini kita isi dengan jurusan kita, yaitu yang seperti contoh tadi, jurusan sastra Jepang, dan kata benda dua ini diisi dengan nama kita, yaitu contohnya Fian desu. Oke, selanjutnya salam penutup. Dalam salam penutup situasi formal, kita memakai yoroshiku onegai itashimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Kita memakai yoroshiku onegai itashimasu. Sedangkan dalam situasi informal kita memakai yoroshiku. Yoroshiku. Ya, singkat saja ya. Kalau dalam situasi informal, oke. Ya, seperti ini kesimpulannya. Hai, これで終わりました。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。Oke, minasang, selesai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menyimak. Yuk ketemu lagi di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.